Jauh sebelum memilih jalan hidupnya masing-masing, tiga tokoh pergerakan yaitu Soekarno, Semaun, dan Kartosuwiryo pernah tinggal bersama. Mereka menjadi murid dari pemimpin Sarekat Islam yaitu Haji Umar Said atau Hos Cokroaminoto. Di sebuah jalan kecil bersama Gang Peneleh 7 di tepi Sungai Kalimas, Surabaya, rumah Cokroaminoto berada. Setelah menjadi pemimpin Sarekat Islam yang beranggotakan 2,5 juta orang, Cokroaminoto yang saat itu berusia 33 tahun tidak memiliki penghasilan lain kecuali dari rumah kos yang dihuni 10 orang itu. Setiap orang membayar 11 rupiah. Istri Cokro, Soeharsikin, yang mengurus keuangan mereka. Banyak alumni rumah kos tersebut yang menjadi tokoh pergerakan sebelum kemerdekaan. Soekarno yang kemudian mendirikan PNI, Semaun, Alimin, dan Musso menjadi tokoh-tokoh utama Partai Komunis Indonesia, serta SM Kartosuwiryo yang kemudian menjadi pemimpin Darul Islam. Di rumah itu juga tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Mas Mansur sering bertukar pikiran. Soekarno mondok di rumah Cokroaminoto pada usia 15 tahun. Ayah Soekarno, Sukemi Sosroediharjo, menitipkan Soekarno yang melanjutkan pendidikan di Hugere Burger School atau HBS. Saat itu tahun 1916, Cokroaminoto sudah menjadi ketua Sarekat Islam, organisasi politik terbesar yang pertama menggagas nasionalisme. Dalam salah satu biografinya yang ditulis oleh Sungi Adams, Soekarno mengenang Cokroaminoto sebagai idolanya. Dia belajar tentang menggunakan politik sebagai alat mencapai kesejahteraan rakyat. Dia belajar tentang bentuk-bentuk modern pergerakan seperti pengorganisasian massa dan perlunya menulis di media. Sesekali Soekarno menulis menggantikan Cokroaminoto di utusan Hindia dengan nama samaran Bima. Soekarno juga kerap menirukan gaya Cokroaminoto dalam berpidato. Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo muda mulai tertarik pada dunia pergerakan saat bersekolah di Netherlands Indies Art Science School atau biasa disebut Sekolah Dokter Jawa yang berlokasi di Surabaya pada tahun 1923. Dia gemar membaca buku-buku milik pamannya, Mas Marco Kartodikromo, yang sebagian besar buku beraliran kiri dan sosialisme. Marco dikenal sebagai wartawan dan aktivis Sarekat Islam beraliran merah. Terpengaruh berbagai bacaan itu, Kartosuwiryo terjun ke politik dengan bergabung dengan Jong Java dan kemudian dengan Jong Islamitan Bon. Guru utamanya di dunia pergerakan sekaligus guru agamanya adalah Haji Umar Said Cokroaminoto. Kartosuwiryo begitu mengagumi dan terpesona dengan Cokroaminoto yang sering berpidato dalam berbagai pertemuan. Kartosuwiryo melamar menjadi murid dan mulai mondok di rumah ketua Sarekat Islam itu di Surabaya. Untuk membayar uang pondokan, Kartosuwiryo bekerja di Surat Kabar Fajar Asia milik Cokroaminoto. Ketekunan dan kecerdasan membuatnya menjadi sekretaris pribadi Cokroaminoto. Tulisan-tulisan yang berisi penentangan terhadap bangsawan Jawa, termasuk Sultan Solo yang bekerja sama dengan Belanda, menjadi ciri khas Kartosuwiryo. Dalam artikelnya, tampak pandangan politiknya radikal. Dia juga sering mengkritik pihak nasionalis. Kartosuwiryo bersama Cokroaminoto hingga tahun 1929. Pada masa Perang Kemerdekaan 1945 sampai 1949, Kartosuwiryo terlibat aktif, tetapi sikap kerasnya membuatnya sering bertolak belakang dengan pemerintah. Kekecewaannya terhadap pemerintah membulatkan tekadnya untuk membentuk negara Islam Indonesia yang diproklamirkan pada 7 Agustus 1949. Di antaranya Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh bergabung dengan negara bentukan Kartosuwiryo ini. Perjuangan Kartosuwiryo berakhir ketika aparat keamanan menangkapnya setelah melalui perburuan panjang di wilayah Gunung Rakutak di Jawa Barat pada 4 Juni 1962. Soekarno yang menjadi presiden pada masa itu, teman kosnya semasa di Surabaya, adalah orang yang menandatangani eksekusi mati Kartosuwiryo pada September 1962. Semaun adalah ketua Partai Komunis Indonesia yang pertama. Kemunculannya di panggung politik pergerakan dimulai di usia belia, yaitu usia 14 tahun. Saat itu, tahun 1914, ia bergabung dengan Sarekat Islam wilayah Surabaya. Pertemuannya dengan Hans Nevliet, tokoh komunis asal Belanda pada tahun 1915, membuat Semaun bergabung dengan Organisasi Sosial Demokrat Hindia Belanda atau ISDV cabang Surabaya. Aktivitasnya yang tinggi dalam dunia pergerakan membuatnya berhenti bekerja di perusahaan kereta Belanda. Saat pindah ke Semarang, dia menjadi redaktur surat kabar
VSTP berbahasa Melayu, dan Sinar Jawa, Sinar Hindia, Koran Sarekat Islam Semarang. Pada tahun 1918, dia juga menjadi anggota Dewan Pimpinan di Sarekat Islam. Sebagai Ketua Sarekat Islam Semarang, Semaun banyak terlibat dengan pemogokan buruh. Bersama-sama dengan Alimin dan Darsono, Semaun mewujudkan cita-cita Snevliet untuk memperbesar dan memperkuat gerakan komunis di Hindia Belanda. Sikap dan prinsip komunisme yang dianut Semaun membuat renggang hubungannya dengan anggota SI lainnya. Pada tanggal 23 Mei 1920, Semaun mengganti SDP menjadi Partai Komunis Hindia. 7 bulan kemudian, namanya diubah menjadi Partai Komunis Indonesia dan Semaun sebagai ketuanya. PKI pada awalnya adalah bagian dari Sarekat Islam, tapi akibat perbedaan paham akhirnya membuat kedua kekuatan besar di Sarekat Islam ini berpisah pada bulan Oktober. Pada akhir tahun itu juga, dia meninggalkan Indonesia untuk pergi ke Moskow, dan Tan Malaka menggantikannya sebagai ketua umum. Setelah kembali ke Indonesia pada bulan Mei 1922, dia mendapatkan kembali posisi ketua umum dan mencoba untuk meraih pengaruhnya, namun kali ini dia kurang berhasil.